Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjasari. Saya ingin mengidentifikasi unsur intuisi dan eksplisit dari naskah drama Wattpad. Nah, mengapa saya mengambil naskah drama Wattpad ini untuk saya analisis strukturalismenya? Karena saya begitu penasaran dengan isi naskah drama Wattpad tersebut. Nah, karena sempat kami diberi tugas oleh salah satu dosen paling muda di kelas kami untuk membuat drama, dan kemudian beliau memberikan inspirasi untuk membuat drama Wattpad. Namun karena kelompok kami tidak mengerti isi dari naskah drama Wattpad, maka kami tidak mengambil naskah drama tersebut. Nah, dengan kejadian itu saya mempunyai ide untuk apa sih isi sebenarnya dari naskah drama Wattpad tersebut, apa isi ceritanya. Nah, dengan mengetahui unsur implisit dan eksplisitnya, saya sudah mengerti apa isi di dalam cerita naskah drama Wattpad tersebut. Nah, baik, naskah drama Wattpad tersebut akan saya analisis. Yang pertama tentang unsur implisitnya. Unsur implisitnya ada tema, judul, penokohan dan tokoh, alur, amanat, sudut pandang, dan latar. Baik, kita mulai yang pertama tentang judulnya. Judulnya yaitu Lakon Wattpad. Nah, temanya masalah krisis sosial. Sebab di dalam teater ini diangkat masalah yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama isu negatif yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Nah, jadi tema yang diambil dari dalam naskah drama tersebut tentang krisis sosial, yaitu isu negatif yang sering kita lihat di kalangan masyarakat. Baik, ini yang kedua, latar atau setting, yaitu tempat kejadian. Di dalam naskah drama teater Wattpad ini terdiri dari dua latar atau setting. Terdiri dari latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, di dalam latar tempat ini, naskah Wattpad hanya terdiri dari latar tempat di sawah dan di kantor lurah. Nah, di sawah, seperti yang terdapat bahwa dalam naskah drama tersebut dijelaskan suatu hari Jatuh sedang duduk bermenung di sebuah sawah dan hanya ditemani oleh Leonardo yang jaga. Di dalam naskah tersebut sudah jelas bahwa latar tempatnya berada di sawah. Latar tempat yang kedua yaitu di kantor lurah. Seperti yang terdapat dalam naskah drama, Bagong dan Pak Lurah sedang berbincang mengenai kasus yang sedang terjadi dialami Bagong. Nah, di situ sudah jelas bahwa latar tempatnya berada di kantor lurah, dan diperjelas lagi bahwa Gareng pun datang ke kantor lurah. Di situ sudah dijelaskan bahwa latar tempatnya berada di kantor lurah. Jadi, di dalam naskah drama Wattpad ini, latar tempatnya hanya berada di sawah dan di kantor lurah. Nah, latar atau setting yang kedua, latar waktu. Di dalam naskah drama ini, latar waktunya tidak dirincikan mengenai keterangan waktunya. Jadi, setelah saya baca keterangan waktu tidak ada jelas.
setiap hari ya teman-teman, kita pingsan dan kita yang bisa dan sampai bisa pingsan dan ketika ia tersadar suaranya sudah beliau tak bisa berkata dengan Pengokohan yang ketiga yaitu bagong. Bagong memiliki pengokohan dengan pelit dan sombong. Nah, dalam naskah drama WKK ini dapat terdapat bahwa sifat bagong mempunyai sifat pelit dan sombong. Hal ini terdapat dalam naskah drama yang meminta bagong mau menjauhi bebek jantan untuk dapat menggauli bebek betina, dan diperjelas lagi bahwa bagong terlihat tidak rela untuk melepas dua lembar uang 20.000 kepada Petru. Akhirnya bagong pun pergi dengan berat hati yang dikawal oleh pengawal yang sah. Dalam kata tidak rela memperjelas bahwa bagong orangnya pelit. Nah, penokong yang keempat yaitu Gareng. Gareng memiliki sifat licik dan pandai bersilat lidah dan percaya diri. Nah, mengapa Gareng mempunyai sifat licik dan pandai bersilat lidah? Karena dalam naskah drama tersebut dijelaskan bahwa ketika Petru sedang termenung memikirkan nasibnya, datanglah Gareng yang dikenal dengan keahliannya dalam bersilat lidah, tipu menipu dan adu mengadu yang menyapa Petru. Nah, di situ sudah jelas bahwa Gareng mempunyai keahlian dalam bersilat lidah, tipu menipu dan tukang mengadu. Yang kedua, penokohan Gareng yaitu percaya diri. Gareng ini orangnya percaya diri. Hari ini diperjelas dalam naskah drama. Gareng dengan rasa percaya dirinya mengatakan bahwa ia sedang melihat orang susah dan ia datang ke bumi sebagai utusan untuk membantu perang yang kena perkara baik perdata maupun pidana. Nah, Petru menceritakan semua kerisauannya di hatinya dengan Gareng. Jadi si Gareng tersebut mempunyai
penokohan rasa percaya dirinya. Tokoh yang keempat yaitu Semar. Semar memiliki penokohan yang mudah tertipu. Nah, mengapa dia mudah tertipu? Dalam naskah drama tersebut sudah dijelaskan bahwa Petruk pun menemui Pak Lurah dan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia berbohong. Pak Lurah pun kecewa dan berkata, saya jadi lurah sejak awal sejarah. Nah, jadi Semar ini merupakan orang yang mudah tertipu. Baik, kita lanjutkan untuk intrinsik yang berikutnya, itu sudut pandang. Nah, dalam naskah drama WT ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Hal ini dikarenakan penulis atau pembuat naskah drama WT ini tidak menjadikan dirinya sebagai pemeran atau lakon dalam drama tersebut. Penulis berada di luar cerita dan tidak terlibat dalam memainkan peran pada lakon ini. Baik, selanjutnya unsur intrinsik tentang alur. Alur yang digunakan dalam naskah drama ini yaitu alur maju. Bisa saya perjelas bahwa mengapa dikatakan alur maju. Dari awal cerita sudah dijelaskan dari Petruk duduk termenung di pinggir sawah, kemudian Garang datang menghampiri Petruk, dan ketika Petruk sedang termenung memikirkan nasibnya, datanglah Gareng yang dikenakan dalam istilah lidah, kemudian tiba-tiba menanyakan keadaannya. Nah, kemudian mereka berjumpai Pak Lurah bersama Semar untuk meminta keadilan di kantor lurah, dan seterusnya sampai beberapa saat kemudian Petruk dan Gareng pun datang ke kantor lurah untuk membahas permasalahan di antara Bagong. Dan bilangnya Dedek Bagong nanti sesuai jumlah telur yang harus disetor kepada Bagong. Nah, di akhir cerita juga dijelaskan, jadi kebohongan yang ia punya, Pak Lurah pun meminta agar Bagong bertanggung jawab kepada Petruk, menyembuhkan penyakit Petruk dan membawanya ke dukun. Kemudian Petruk menjumpai Pak Lurah, mengatakan sebenarnya bahwa ia berbohong. Pak Lurah dan kecewa dan berkata, saya jadi juga tahu sejarahnya. Di situ sudah terjelas bahwa alur yang digunakan yaitu alur maju, ceritanya terus maju ke depan. Baik, gaya selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Dalam teater atau naskah drama tersebut, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa informal yang sering digunakan sehari-hari sehingga penonton mudah memahami maksud dan tujuan cerita lakon tersebut. Jadi di dalam cerita naskah drama ini bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami bagi para pembaca. Nah, di dalam sebuah cerita teater, baik itu cerpen, baik itu novel, baik itu teater, pasti ada yang namanya amanat. Jadi dalam unsur intrinsik ini, amanat yang terdapat dalam teater drama WT ini yaitu jangan pernah berlaku pelik kepada orang lain, terlebih jika orang tersebut adalah orang yang telah membantu kita mengurus hal-hal. Jadi saya menemukan amanat dalam cerita tersebut bahwa kita jadilah orang yang saling berbagi, jangan menjadi orang yang pelit, karena orang-orang yang sering membantu kita harus kita tolong juga. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang unsur ekstrinsiknya, yang dimana unsur ekstrinsiknya ada pendekatan sosiologis dan nilai moralnya. Nilai pendekatan sosiologisnya pengarang memanfaatkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Maksudnya, ia mengambil tema masalah yang dialami oleh masyarakat sehingga penonton merasa bahwa apa yang ia rasakan dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi, pendekatan sosiologisnya di sini yaitu tentang situasi kondisi masyarakat di lingkungan, bahwa pendekatannya itu ada tentang kejadian di lingkungan masyarakatnya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di lingkungan masyarakat
Jadi dengan begitu cerita ini dapat menarik simpati seseorang mengenai masalah sosial yang ada di khalayak, atau mungkin saja pengarang ingin mencurahkan pengalamannya ini ke dalam bentuk naskah drama. Nah, tema dari isi naskah drama tersebut mengenai kritik sosial. Penulis mengangkat tema yang sangat sering dijumpai dalam masyarakat. Mungkin saja penulis naskah ingin menyindir masyarakat umum secara halus bahwa sesungguhnya kejadian seperti yang dialami Petruk sudah sering terjadi tanpa pernah mengalami perubahan. Ya, benar. Memang benar apa yang ditulis oleh penulis sering terjadi di kalangan masyarakat, di lingkungan masyarakat, bahwa hal tersebut harus dihindari. Jadi si penulis ini menyindir secara halus dengan membuat naskah drama seperti ini. Nah, nilai moralnya, penulis mengangkat tema permasalahan yang berada di sekitar masyarakat atau sosial. Artinya, tindakan seperti yang ada dalam cerita sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa penulis menggambarkan moral yang ada di kehidupan bersosial sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Tidak ada lagi namanya ulas asih, mudah memberi ataupun bertindak jujur. Tidak semua sudah dilakukan secara terbalik. Dalam bersosial, justru yang sering kita temui adalah sifat yang sombong, ya benar, sombong, pelit, dan egois. Moral yang kurang di dalam masyarakat inilah yang membuat penulis mengangkat cerita bermasyarakat ini ke dalam sebuah naskah teater. Nah, penulis ini menurut saya bagus membuat naskah drama tentang flashback ini karena dia membuat atau mengangkat cerita yang isinya itu kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia tuangkan ke dalam bentuk tulisan tentang mengenai keadaan moral yang ada di lingkungan masyarakat ini. Jadi itulah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sampai di sini tentang unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian unsur intrinsik dan ekstrinsik yang saya sampaikan, dan saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga pandemi COVID Corona ini cepat selesai, dan semoga mereka-mereka yang terkena dampak ini bisa teratasi dan tetap stay di rumah. See you.